Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Zulfi Nisa Fathia Zahra dengan NIM 213161009 dan Ayyub Miftahul Huda dengan NIM 213161015. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Filsafat Pembelajaran Matematika yang diampu dosen Ibu Dwi Purbawati, MPD. Di sini kami akan membahas 4 hal, yakni yang pertama, pengertian filsafat matematika, yang kedua, hubungan filsafat dengan matematika, yang ketiga, hubungan filsafat dengan pendidikan matematika, dan yang terakhir yaitu peran filsafat dalam pembelajaran matematika. Masuk ke topik pembahasan yang pertama, yakni pengertian filsafat dan matematika. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, di mana philos memiliki arti sahabat atau kekasih, sedangkan sophia memiliki arti kebijaksanaan, pengetahuan, dan kearifan. Dan apabila digabung, philosophia memiliki arti cinta pengetahuan. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Kemudian pengertian matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani yaitu mathema yang diartikan sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Juga matematikos yang diartikan sebagai suka belajar. Dari beberapa ahli, matematika adalah kemampuan proses berpikir manusia tentang pengalaman pemecahan yang ditemui dan dipecahkan. Yang kemudian pengalaman pemecahan tersebut dapat digunakan sebagai alat pemecahan masalah yang sama atau yang baru. Masuk ke topik pembahasan yang kedua, yakni hubungan filsafat dengan matematika. Matematika dan filsafat memiliki hubungan yang erat. Mengapa demikian? Karena filsafat itu adalah pangkal untuk mempelajari suatu ilmu, sedangkan matematika itu adalah ibu dari segala ilmu. Bahkan ada juga anggapan matematika dan filsafat adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Seperti contoh, filsafat dan geometri. Mereka lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yaitu Thales, sekitar tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus. Kemudian, matematika itu tidak pernah lahir dari filsafat. Mereka tumbuh bersama dan saling memberikan persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Masuk ke topik pembahasan yang ketiga, hubungan filsafat dengan pendidikan matematika. Pendidikan matematika itu lebih mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Tetapi, pemikiran filsafat di sini memiliki peran yang sangat penting, yakni berperan dalam menciptakan suatu pembelajaran matematika yang memungkinkan para siswa untuk membangun logika pikirnya serta membangun pengetahuan matematikanya. Di sini, peran filsafat adalah memberikan dasar tentang pembelajaran matematika agar siswa itu tidak terpacu pada rumus, tidak terpaku pada rumus, tidak hanya bisa menghafal rumus tetapi juga tahu dasar dari pembelajaran matematika tersebut. Penjelasan yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah peran filsafat dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika sejak dini, siswa sudah dididik untuk menggunakan logika sehari-hari yang tentunya akan menjadi lebih mudah bagi siswa dalam menerima dan memahami pelajaran matematika. Penyampaian materi pelajaran matematika menjadi sangat menarik dan lebih diutamakan dengan bimbingan guru. Dengan begitu, siswa akan mampu menemukan konsep dan rumus matematika dasar sehingga siswa sangat menyukai dan menumbuhkan semangat eksplorasi dunia angka, bilangan, dan konsep matematika yang lebih rumit. Dalam pembelajaran matematika, perlu dengan implementasi sifat sebagai latar belakang lahirnya suatu konsep matematika. Maka setiap siswa diharapkan mampu dan mau mempelajari sampai tuntas dan mencintai matematika dengan lebih mendalam. Menurut Bakhtiar 2004, manfaat yang ditimbulkan dari implementasi filsafat matematika pada pelajaran matematika di sekolah yaitu nilai pelajaran matematika akan meningkat dan kecintaan siswa pada pelajaran matematika menjadi lebih nyata dan jauh dari kata abstrak. Abstrak sendiri adalah
dia bisa mengerjakan soal matematika, tetapi dia tidak memahami konsep tersebut. Lalu, guru merupakan figur yang menjadi tauladan dan pedoman bagi siswa dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Guru merupakan narasumber yang akan memberikan dan menciptakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, terutama dalam hal pemahaman dan penyelesaian pelajaran matematika. Ada 8 keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil atau perorangan. Dalam pendidikan matematika, belajar filsafat adalah belajar pikiran para filsuf. Dengan begitu, mempelajari pikiran para filsuf, kita akan memahami tentang filsafat. Filsafat yang dipelajari di perguruan tinggi akan membantu guru untuk dapat menerapkan filsafat dalam pembelajaran di sekolah. Menurut Ebert dan Stacker 1995, hakikat matematika sekolah mencakup 4 hal, yaitu kegiatan penelusuran pola atau hubungan, lalu kegiatan problem solving, lalu kegiatan investigasi, dan yang terakhir adalah kegiatan komunikasi. Penerapan hakikat matematika sekolah tersebut merupakan salah satu peran filsafat dalam pembelajaran di sekolah. Dengan hakikat matematika sekolah, diharapkan siswa akan dapat membangun matematikanya sendiri. Siswa dituntut lebih kreatif dan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru hanya berperan sebagai pendamping dalam pembelajaran, sedangkan siswa mengonstruksikan matematikanya sendiri. Walaupun filsafat hanya sebagai pelengkap dalam pembelajaran, filsafat memberikan pengaruh yang besar dalam pembelajaran di sekolah. Filsafat adalah kegiatan berpikir, sehingga dalam setiap pembelajaran siswa melakukan kegiatan filsafat. Dengan penerapan filsafat dalam pembelajaran di sekolah, maka proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien. Filsafat memberikan keuntungan bagi guru dan juga siswa. Bagi guru, dengan adanya pelajaran filsafat, maka guru akan lebih memahami karakter dari siswa-siswanya. Belajar filsafat adalah berpikir sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana pola pikir siswa-siswanya dalam memahami matematika. Pada pelajaran filsafat, pendidikan karakter juga termasuk di dalamnya. Pendidikan karakter meliputi material, formal, normatif, dan spiritual. Dan dalam pembelajaran di sekolah, keempat faktor tersebut merupakan salah satu peran filsafat dalam pembelajaran di sekolah. Dari penjelasan kelompok 3 ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama dari Novana Trirahayu dengan NIM 004. Pendekatan yang dibutuhkan guna memberikan pemahaman kepada siswa tentang ilmu matematika. Lalu pertanyaan kedua dari Yuli Inan Sagetri dengan NIM 002. Pengertian matematika dalam filsafat itu seperti apa? Lalu pertanyaan ketiga dari Sylvia Agustin dengan NIM 007. Seberapa jauh pertimbangan subjek dalam menjelaskan matematika dengan filsafat, serta bagaimana cara memastikan pertimbangan tersebut benar. Lalu pertanyaan terakhir dari Siti Julaiha Dewansi Dwi Utami dengan NIM 014. Pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan problem solving? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan teman-teman kepada kelompok kami. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Mbak Novana. Pertanyaannya adalah, pendekatan apa yang dibutuhkan guna memberikan pemahaman kepada siswa tentang ilmu matematika? Sebenarnya pendekatan itu banyak ya, tetapi menurut kelompok kami yang paling sesuai dan paling cocok itu adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang dimulai dengan mengambil, mensimulasikan, kemudian menceritakan, nanti ada dialog, kemudian ada sesi tanya jawab pada kejadian dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Kemudian kejadian-kejadian tersebut diangkat ke dalam konsep yang akan dipelajari dan dibahas. Melalui pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses belajar yang ada di dalamnya. Siswa akan mengeksplorasi pemahaman
serta kemampuan akademiknya dalam berbagai variasi. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yuli Astuti. Pertanyaannya adalah, pengertian matematika dalam filsafat itu seperti apa? Baik, jawabannya di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, matematika adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan semua jenis persoalan. Yang kedua, matematika merupakan sarana berpikir deduktif yang amat berguna untuk membangun teori keilmuan dan menurunkan prediksi-prediksi daripadanya, guna untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kegiatan keilmuan dengan benar dan jelas secara singkat. Kemudian pendapat yang ketiga adalah matematika itu logika yang telah berkembang yang memberikan sifat kuantitatif kepada pengetahuan keilmuan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia mengenai seberapa jauh pertimbangan subjek dalam menjelaskan matematika dengan filsafat, serta bagaimana cara memastikan pertimbangan tersebut benar. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mengambil pendapat dari Immanuel Kant. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan kita itu merupakan pertemuan antara pengetahuan yang bersifat superserve atau berasal dari dalam pikiran kita dan pengetahuan yang bersifat subserve yang berasal dari evidence. Lebih lanjutnya, Immanuel Kant menyebutkan bahwa pengetahuan matematika itu adalah kesadaran mengenai matematika itu sendiri. Dan di sini kesadaran itu dianggap sebagai wadahnya matematika. Akan tetapi, ada kaum realisme itu naif dan beranggapan bahwa matematika itu objek di luar dirinya. Kita mengambil contoh, kita sedang memikirkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Dengan kita memikirkan itu saja, kita sudah membuktikan bahwa matematika itu ada di dalam pikiran kita. Yang terakhir, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi mengenai pengertian problem solving dalam matematika. Jawabannya, pemecahan masalah atau problem solving dalam matematika adalah suatu proses kognitif yang kompleks untuk mengatasi suatu masalah dan memerlukan sejumlah strategi dalam menyelesaikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.